Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabarnya? Kembali lagi belajar seru bareng Bu Guru. Pada kesempatan kali ini kita sudah berada di tema 5 subtema 2, usaha di sekitarku. Nah, di tema ini kita akan membahas mengenai petunjuk pengisian daftar riwayat hidup. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang apa itu daftar riwayat hidup, kemudian fungsinya untuk apa, dan apa saja isi di dalam daftar riwayat hidup itu. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana cara pengisian daftar riwayat hidup. Tahukah kalian anak-anak bahwa daftar riwayat hidup itu digunakan untuk melamar suatu pekerjaan? Contohnya seperti ini. Nah, di sini ada contoh daftar riwayat hidup peserta tes wawancara Kemenhub atau Dinas Perhubungan ya. Nah, di sini ada daftar riwayat hidupnya, yaitu nama lengkap, NIK itu yang ada di KTP, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, status perkawinan, warga negara, alamat rumah, nomor HP, email, kegemaran ya atau hobinya itu apa, kemudian sekolah pilihan awal, nama sekolahnya apa disebutkan di situ. Dan juga biasanya diminta untuk menempelkan pas foto ya, foto resmi 4x6 atau 3x4 biasanya. Kita akan mencoba untuk mengisi daftar riwayat hidup. Perhatikan di buku kalian halaman 94 ya. Nah, di sini ada daftar riwayat hidup yang harus kalian isi. Yang pertama yaitu data pribadi. Data pribadi ada nama, alamat, kode pos, nomor telepon, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, warga negara, agama. Nah, itu kalian isi. Saya berminat di bidang apa? Misalnya kalian berminat di bidang pendidikan atau lebih suka di bidang otomotif ya, misalnya yang laki-laki, atau lebih suka di bidang, kalau yang perempuan misalnya seni kerajinan atau yang lainnya sesuai dengan kesukaan kalian ya. Nah, riwayat pendidikan kalian untuk saat ini kan baru menyelesaikan di jenjang TK ya. Kalau SD kan belum. Berarti riwayat pendidikannya diisi nama sekolah TK-nya, tahun berapa kalian masuk dan tahun berapa kalian lulus. Biasanya kalau TK itu sekitar 2 tahun ya, dari kalian berusia 5 tahun sampai 7 tahun, atau dari usia 4 tahun sampai 6 tahun. Nah, nama TK-nya dituliskan karena setiap siswa biasanya berbeda untuk TK dari yang tempat kalian belajar itu. Kalau misalnya ada yang bertanya, Bu, di riwayat pendidikan itu aku kan sekarang udah SD, bisa tidak kalau misalnya ditulis? Kalau misalnya kalian ingin menuliskan SD, maka ditulisnya di situ belum lulus ya, karena memang kondisinya kalian belum lulus. Misalnya kalian masuk SD tahun berapa, nah ditulis SD-nya mana, tapi di dalam kurung diberi keterangan belum lulus gitu. Selanjutnya yaitu ekstrakurikuler dan kursus. Nah, ekstrakurikuler yang pernah kalian ikuti selama kalian belajar itu apa saja, kalian tuliskan di situ. Selanjutnya, tadi di ekstrakurikuler yang kalian ikuti itu apa? Misalnya ekskul pramuka, atau ekskul menari, atau ekskul marawis, atau taekwondo, pencak silat. Yang pernah kalian ikuti apa, ditulis di situ. Yang berikutnya mengenai kecakapan ya. Kecakapan itu adalah kemampuan dalam diri kalian yang berbeda dengan orang lain,
yang di bidang itu kalian benar-benar mampu. Misalnya kecakapan saya adalah di bidang olahraga, khususnya sepak bola, maka kalian tulis di situ kecakapannya adalah bermain sepak bola. Atau ada juga kecakapannya adalah bersepeda. Ini semacam seperti hobi ya. Kita lihat di sini kecakapan, tuliskan kecakapan atau keterampilan lain yang kamu miliki. Nah, seperti itu. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir, kesimpulan. Kesimpulan itu penjelasan singkat mengenai sikap dan keterampilan yang dimiliki. Jadi di sini dijelaskan, tuliskan di bagian kesimpulan sikap dan keterampilan yang menonjol dalam dirimu yang mendukung bidang yang kamu pilih. Ya. Misalnya di sini dituliskan saya sangat pandai atau saya ahli dalam bermain bola, atau saya sangat menguasai dalam permainan bola sehingga itu menjadi kelebihan saya, seperti itu ya. Jadi apa yang ada kelebihan kamu di situ dituliskan dalam kesimpulan. Atau saya sangat mampu dalam membuat seni kerajinan, itu merupakan kelebihan saya. Nah, atau di hal lain, misalnya memasak, nah itu juga boleh dicantumkan di situ. Saya sangat mampu dalam memasak masakan Indonesia, itu merupakan kelebihan saya. Nah itu dituliskan ya. Jadi untuk memberitahu bahwa kamu memiliki kelebihan apa. Gitu. Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya. Kemudian di bawahnya ada tanda tangan dan nama lengkap kalian. Nah, kalau kalian sudah selesai membuat atau mengisi daftar riwayat hidup, setelah itu kalian presentasikan secara singkat ya. Presentasinya seperti apa? Misalnya seperti ini. Assalamualaikum teman-teman, atau assalamualaikum Bapak Ibu guru. Nama saya Vidya Atika. Saya beralamat di Jalan Minangkabau Dalam, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, atau disebutkan lengkap juga boleh. Kalau kode posnya misalnya kalian tidak tahu, maka tidak apa-apa dikosongi, atau kalian untuk kode pos bisa mencari di internet ya. Kode pos, nama kelurahan kalian apa, kecamatannya apa, diketik nanti akan keluar. Kemudian tempat tanggal lahir, tadi kan udah menyebutkan nama alamat. Saya lahir di Jakarta misalnya, tanggal berapa kalian sebutkan. Saya adalah warga negara Indonesia dan beragama Islam. Bidang yang saya minati, saya berminat di bidang pendidikan. Terus riwayat pendidikannya, saya pernah bersekolah di TK, misalnya mana, TK Bakti Kencana dari tahun 2000 misalnya 2010 ya, dari 2010 sampai 2012 misalnya. Ekstrakurikuler yang pernah saya ikuti, sebentar. Kemudian di riwayat pendidikan, dan sekarang saya sedang belajar di SDN Bangka 07 Pagi kelas 6. Nah, ditambahkan di riwayat pendidikannya. Ekstrakurikuler atau kursus yang pernah saya ikuti adalah pramuka. Kecakapan lain yang saya miliki, saya pandai dalam memasak misalnya. Penjelasan singkat mengenai sikap dan keterampilan yang dimiliki, misalnya seperti ini. Saya menguasai kegiatan memasak dan itu menjadi kelebihan yang saya miliki. Demikian daftar riwayat hidup yang saya buat dengan sebenar-benarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, cukup seperti itu contoh presentasinya. Ya, kalian bisa buat nanti daftar riwayat hidupnya difoto, kemudian ditampilkan juga videonya secara singkat saja. Ya, baik anak-anak.
Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga penjelasan kali ini bisa bermanfaat dan membantu kalian dalam menyelesaikan tugas. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.